Wow, luar biasa. Sebenarnya kita tuh kesini pengen gangguin aja, Pak. Oh gitu ya. Setiap hari ya jadinya. Iya, pengen nanya-nanya. Wah, seneng sih saya. Belum sampai melahirkan, Pak. Karena kemarin Mbak Fuji kan takut ya. Iya. Sekarang udah persiapan mental nih. Perempuan tuh mau menstruasi aja kan hormon progesteron. itu. Sudah tahu. Kenapa emang kalau cewek mens? Dari Kalau makanan yang pedes banget gitu. Enggak ada masalah. Enggak apa-apa tuh. Enggak ada. Bayi kepedesan tuh kan enggak ada itu kan. Soalnya kadang kalau Ya, padahal bapak ibunya giginya putih-putih semua. Yang giginya coklat suami tetangga kan gegeran nanti ya. Disangkanya selingkuh sama suami. Ya, barangkali ada lagi Mas Tarik ya. Ya, sejauh ini pertanyaan-pertanyaan kita semuanya udah tersampaikan. Alhamdulillah semuanya terjawab dengan sangat puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat muda, keluarga muda. Kita ketemu lagi di episode Diagnosa, dialog ringan obrolan santai, dan hari ini kita sangat beruntung yang kedua ya, karena kita kedatangan tamu istimewa, Mas Torik dan Mbak Fuji. Wow, luar biasa. Sebenarnya kita tuh kesini pengen gangguin aja, Pak. Oh gitu ya. setiap hari ya jadinya. Iya, pengen nanya-nanya. Wah, senang sih saya Mas Torik, Mbak Fuji kembali lagi datang, saya senang sekali. Iya. Kita senang juga berada di sini kembali, tapi di sini tuh kita sebenarnya sebagai anak muda gitu ya. Iya. Apalagi kalau di Indonesia tuh kalau ngebahas yang kayak gini-gini tuh agak jadi tabu kan, Pak ya. Jadi sebenarnya itu nggak apa-apa nggak sih, Pak, dibahas? Ya, sangat tidak apa-apa kalau menurut saya, karena kalau misalkan ini Mas Torik, Mbak Fuji mau diskusi tentang reproduksi, tentang diskusi tentang seks pun bagi saya tidak tabu. Ya, karena bagi saya seks itu hanya seks ya male female, laki-laki perempuan, tidak ada tabunya. Kemarin kita tuh keputus, Pak, pembicaraannya dari mulai pacaran, terus gimana nanti menikah dan menghadapi kehamilan kan, betul, Pak. Persiapan apa saja. Nah, kali ini aku pengen nanya melahirkan. Kemarin kan belum sampai melahirkan, Pak. Karena kemarin Mbak Fuji kan takut ya. Iya. Sekarang udah persiapan mental nih. Jadi sekarang kita mau nanya, mungkin pertanyaan pertamanya itu adalah sebagian besar kan orang tuh pengen setelah menikah langsung pengen punya anak. Iya. Bagaimana menurut dokter? Iya. Jadi gini, di Indonesia ya, ini semua itu seperti Mas Torik, Mbak Fuji ya. Jadi masyarakat di Indonesia itu semua yang menikah itu hampir 90% lebih lah ingin punya anak. Iya. Jadi bahkan orang tua itu kalau anaknya menikah terus nanti selang berapa bulan ditanya sudah isi belum, gitu. Kan pasti gitu ya. Kalau nanti Mas Tarik belum merasakan, tapi kalau nanti Mas Tarik udah nikah gitu ya, terus nanti ada Idul Fitri misalnya itu silaturahmi ke orang tua, pasti ditanya sudah isi belum gitu. Ya itu karena apa? Orang Indonesia itu mayoritas itu pingin hamil. Jadi di Indonesia ini sampai sekarang setiap tahun yang nikah yang tercatat nih ya, itu sekitar 1,9 juta. 1,9 juta. Iya, 1,9 juta pasangan. Banyak sekali ya. Jadi yang jomblo berapa, Pak? Wah, yang jomblo sisanya itu. Remaja kita kan banyak ya. Jadi, tapi kalau kita lihat yang nikah sekitar 2 juta. Nah, dari 2 juta itu yang hamil di tahun pertama, tahun setelah nikah itu 80%. 80%. 1.600.000. 1.600.000-an yang hamil di tahun pertamanya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi pertanyaan Mas Tarik bahwa kita itu semua yang menikah itu pengen hamil. Kecuali Mbak Fuji kemarin waktu datang yang dulu kan masih takut. Tapi tepat nggak sih, Pak, langsung pengen hamil tuh? Tergantung usia ini ya, tergantung usia. Jadi kalau let's say pernikahan yang dianjurkan BKKBN gitu 25-21. Iya, 21 perempuan, 25 laki-laki. Kalau menurut saya lebih bagus cepat hamil. Iya, jadi kalau 21 menikah atau laki-lakinya 25, ya kalau sudah menikah ya lebih baik hamil, ya. Karena apa? Supaya di usia yang ideal ya, usia ideal. Jadi usia 20 sampai usia 35 usia ideal untuk melahirkan dan hamil. Ya, kalau di Indonesia tuh boleh menikah tuh dari mulai umur berapa sih?
Ya tadi, kalau perempuan umurnya 21. Oh, di Indonesia itu? Iya, di Indonesia 21-25. Legalnya gitu. ya? Iya, kampanyenya 21-25. Kampanyenya. Kalau legalnya itu berdasarkan Undang-Undang 19. 19. Perempuan 19 itu legalnya. Tapi secara kedokteran sebetulnya melahirkan lebih baik minimal usia 20. Dokter Hasto, kalau misalnya di Indonesia tuh buat legal buat menikah usia berapa? Ya, jadi kalau legalnya memang 19 tahun ya, karena undang-undang 19 tahun ya. Tapi secara biologi saya sebagai dokter ya, itu menganjurkan hamilnya 20 tahun. Itu. Jadi ya hamilnya 20 tahun paling muda itu Mas, paling muda. Makanya terus BKKBN kampanye 21-25 gitu. Nah, itu pesan secara biologi seperti itu. Jadi harapan saya kalau ada sahabat muda yang nikah umur 19 tahun karena legal secara undang-undang, ya harapan saya hamilnya 1 tahun berikutnya lah gitu. Ya gitu Mbak Fuji. Pertanyaan kedua dari aku nih. Bagaimana langkah-langkah yang baik dok untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat, baik untuk perempuannya dan laki-lakinya? Ya, ini pertanyaan yang bagus loh. Ini dari laki-lakinya dulu deh, karena perempuan biasanya harus yang paling penting kan. Laki-laki itu membebaskan diri dari toksik gitu ya, supaya kualitas bibit laki-lakinya bagus gitu. Dan memang sarannya ya laki-laki lebih dewasa lah, secara ini tidak hanya secara biologis tapi secara mental, spiritualnya harapannya lebih dewasa, lebih baik. Karena apa? Karena kedewasaan itu bisa memaklumkan berbagai kekurangan istri, ya. Ya, jadi sekarang ini mohon maaf ya, jadi banyak perceraian ya, banyak perceraian karena masing-masing egonya tinggi ya, sehingga mereka tidak bisa memaklumi ya pasangannya itu. Sehingga kalau dari wawancara, dari survei itu, kenapa orang itu cerai? Mayoritas karena konflik kecil-kecil berkepanjangan, gitu. Dan konflik kecil-kecil itu cenderung karena kurang toleransi. Iya, kan pernikahan itu luar biasa. Hadir seseorang di dalam kehidupannya yang hadirnya itu ya kebiasaannya aneh gitu. Iya, kebiasaannya kan aneh kan, beda banget kan dengan kita ya. Jadi hadir di dalam kehidupannya ya di dapur, ya di sumur, ya di kasur, semua hadir semua hadir semua. Jadi kan artinya di kamar mandi kita satu, di dapur kita satu, di kasur kita satu kan. Ini kan wow, semua kekurangannya muncul. Ya kalau Mas Thorik ini tidak lebih dewasa memaklumi Mbak Fuji ya bisa gegeran itu. Begitu juga Mbak Fuji kalau misalkan tidak bisa memaklumi kekurangan-kekurangannya Mas Thorik kan juga bisa konflik kecil-kecil. Harus jadi pemimpin ya bagi anak. Betul sekali, ya betul Mungkin sekali. Sebelumnya istri, sekarang ada anak yang harus dibesarkan. Jadi harus mencontohkan yang baik-baik ya Pak. Betul, laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarga kan. Ya, ini real, ya. Jadi memang pemimpin itu. Kalau untuk perempuan, aduh, tapi emang kalau makanan, katanya ada mitosnya, nggak tahu ya mitos atau enggak. Kalau misalnya makan toge atau sayur-sayuran itu bikin itunya subur banget, emang benar? Iya. Tidak salah ya. Jadi ini Mbak Fuji kan tanya kalau makan toge jadinya laki-lakinya subur itu karena toge mengandung vitamin E misalnya itu. Ya tidak salah, tetapi yang paling penting untuk kualitas sperma ternyata tidak hanya vitamin E, tetapi zinc. Zinc ya. Sekarang beras ada beras fortifikasi. Ya dari Bulog, dari beberapa produsen itu sudah membuat beras yang isinya ada zincnya gitu. Jadi zinc itu mikronutrien yang memperbaiki kualitas sperma. Makanya kalau perempuan memang asam folat, kemudian tablet tambah darah itu yang juga penting. Tapi laki-laki memang spesial zinc ini penting sekali. Ya. Kalau untuk perempuan langkah-langkahnya tuh apa sih dok yang dipersiapkan? Kalau ini idealnya ya, kalau tinggal di kota, orang juga dekat dengan rumah sakit, juga punya kemampuan, alangkah baiknya general check up itu penting ya. Tapi untuk yang di desa-desa ini, anak-anak saya, remaja saya yang di desa-desa ya, tidak harus general check up ya. Tapi pentingnya periksa tadi HB, kemudian tinggi badan, berat badan itu menjadi sangat penting. Kemudian ada sekarang nih yang tren ya, jadi vitamin D. Ya, jadi kadar vitamin D dalam tubuh kita. Ya. Jadi kalau perempuan kadar vitamin D-nya rendah, itu kalau hamil plasentanya kan tipis. Gitu.
plasentanya tipis, sehingga plasenta ini kan akar yang memberikan makan ke bayi gitu. Jadi kalau plasentanya tipis berarti ibarat pohon, itu akarnya itu tidak cukup kuat gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Makanan yang ditransfer dari ibu ke bayinya jadinya sedikit gitu. Itu yang membuat bayinya jadi pertumbuhannya nggak sukses gitu. Nah, itu stunting. Bisa stunting, akhirnya bisa stunting, pertumbuhannya tidak bagus. Ada istilah intrauterine growth retardation, itu janin tumbuh lambat di dalam rahim. Nah, itu makanya perempuan juga harus persiapan. Saya sering kritik loh, jangan pre-wedding terus. Prekonsepsi dong gitu kan. Prekonsepsi itu konsepsi itu kan pembuahan. Ya, ketemunya sperma sama telur ini namanya konsepsi kan. Sehingga prekonsepsi itu ya dipikirin lah, persiapan ketemunya sperma sama telur ini supaya sukses gitu loh. Supaya hasilnya bagus gitu. Kadang-kadang orang kan sibuk pre-wedding mahal lah, habis ratusan juta gitu ya. Padahal prekonsepsi itu ya nggak sampai 1 juta lah, mungkin 100.000 aja cukup. Tapi orang semua lupa kebanyakannya. Lupa. Ya. Aku juga mau nanya dok, apa sih gejala-gejala atau tanda-tanda kehamilan dan kita tuh harus gimana gitu sebagai pasangan suami istri untuk bisa mengetahui umur kehamilannya gitu. Ya, ini pertanyaan bagus, ini harusnya yang tanya Mbak Fuji loh. Tapi ini calon suami yang baik lah. Bertanya untuk istrinya. Jadi tanda kehamilan yang tidak pasti. Ada tanda kehamilan itu ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Tanda kehamilan yang tidak pasti itu apa? Telat menstruasinya. Gitu. Jadi misalkan Mbak Fuji ini biasanya menstruasi tanggal 5 misalnya gitu. Tiba-tiba mundur 3 hari atau 4 hari, padahal biasanya tidak mundur, tapi biasanya tepat waktu. Ini adalah tanda kehamilan, salah satu tanda kehamilan. Nah, dengan catatan memang ada hubungan suami istri, nanti insya Allah kalau sudah menikah, terus ada hubungan suami istri, maka kalau telat ini tanda kehamilan. Kemudian setelah itu orang hamil itu ada tanda subjektif lagi, memang mual-mual gitu. Ya, hamil muda. Mual. Tapi ada juga yang nggak mual-mual ya kayaknya. Ada. Jadi yang mual ini tidak semua tuh, ada sebagian tidak mual, istilahnya cuek-cuek ya. Dia mengatakan apa aja makanan masuk gitu. Kalau ngidam tuh sebenarnya beneran ada atau enggak? Ya istilah ngidam itu ada karena gini, perempuan itu begitu hamil muda emosinya kan berubah total gitu. Jadi berubah total karena apa? Karena hormon betul. Jadi perempuan begitu hamil ada plasenta yang nancap di rahimnya. Ternyata plasenta itu di samping dia itu memberi makan pada bayi, plasenta itu menghasilkan hormon yang luar biasa. Namanya hormon estrogen, hormon progesteron lah. Hormon inilah yang membuat emosinya bisa berubah. Gitu. Iya, perempuan tuh mau menstruasi aja kan hormon progesteron. Sudah tahu. Kenapa emang kalau cewek mens? Jadi kalau ini udah momen nih. Sudah momen tuh estrogennya itu progesteronnya naik gitu, tinggi gitu. Nah, kemudian nanti begitu progesteron itu turun itu langsung menstruasi. Nah, begitu menstruasi hormon estrogennya naik, ini hormon happy ini. Yang sebelumnya bad mood ya. Jadi yang ini sudah happy. Jadi biasanya kalau udah mens tuh malah jadi happy ya? Iya, happy. Padahal kan kalau mens biasanya day one mereka tuh perempuan kebanyakan tuh biasanya mengeluh untuk sakit. Iya. Kalau dari secara fisik perempuan bisa mengalami premenstrual syndrome ya. Dalam arti bisa saja nyeri pada saat menstruasi itu. Tapi kalau dari sisi perasaan ini sebetulnya hormonnya sudah hormon yang menyenangkan begitu. Rilis ya. Iya, dia sudah happy, hormonnya sudah beda, hormon estrogen yang ya kira-kira mulai hari ke-5 men lah yang paling agak happy ya. Tapi memang benar sih, kadang kalau sebelum mens 3-4 hari sebelum mens tuh sensi banget. Iya, sensi banget. Nah kalau udah mensnya tuh kayak ya udah badan capek aja paling. Iya. Tapi mood biasa aja. Ya moodnya sudah biasa. Itu pengakuan jujur loh. Jadi sebelum menstruasi itu pasti sensi gitu. Karena hormon progesteronnya. Tadi kan mengiyakan. Iya. Apa sih yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan selama kehamilan agar anaknya sehat dan nggak stunting atau apalah. Gizi terpenuhi. Ya gizi terpenuhi. Jadi begini, ini kalau hamil muda nih ya, hamil muda itu kan banyak perempuan-perempuan yang muntah-muntah gitu ya, muntah-muntah sampai makan aja nggak bisa itu. Nah saran saya nanti besok ya kalau Mbak Fuji hamil tuh, ya tetap
intake-nya dipenuhi. Hamil sebulan, 2 bulan itu masa organogenesis. Organogenesis itu pembentukan organ-organ. Jadi kalau sampai di situ terjadi kekurangan asam folat, vitamin, mikronutrien, bisa menimbulkan yang sangat tidak kita senangi ya, dalam arti cacat seperti itu, sangat kita tidak harapkan ya. Itu bisa terjadi. Makanya tolonglah hamil muda itu meskipun mual muntah, makan asupannya harus ada. Kalau ibu saya tuh sepanjang hamil muntah-muntah. Wow, itu perjuangannya luar biasa, itu perjuangan luar biasa. Jadi ya, kalau seperti itu kan harus care betul. Oh ya, saya muntah, berarti memikirkan balan cairannya. Ini harus saya muntah 1 gelas, saya harus apa yang bisa masuk gitu ya. Ya, makanannya juga dulu khusus, ada makanan yang dia tuh malah lebih bikin mual gitu. Kenapa gitu? Nggak tahu kenapa. Nggak benar, Dok. Ya, mungkin makanan yang sifatnya merangsang ya, mungkin ada merangsang asam lambung, begitu kan bisa bikin mual. Tapi kalau saya pada pasien-pasien saya nih ya, saya sering sampaikan, ayo kalau nggak bisa makan, ini karena mual muntah yang disenangi apa kalau masih hamil muda ini? Oh, kalau minum susu bisa nggak? Nggak bisa. Kalau minum es krim bisa gitu. Ya udah minum es krim dong gitu. Nanti diakalin aja susu ibu hamilnya itu dimasukkan di es krimnya gitu. Kan susu ibu hamil mengandung ada asam folat, ada DHA, omega 3 dimasukkan di es krim kan masuk juga. Itu karena saya tanya bisa minum susu nggak bisa, bisa makan minum nggak bisa, tapi es krim bisa ya lumayan. Makanan apa yang nggak boleh ibu hamil konsumsi? Sebetulnya praktis ibu hamil tidak praktis, nggak ada larangan ya. Justru kalau makanan yang pedas banget gitu nggak ada masalah. Nggak ada. Bayi kepedesan itu kan nggak ada itu kan. Soalnya kadang kalau nggak hamil aja ya makan pedas-pedas gitu bisa kena asam lambung. Gimana kalau ibu hamil? Ya nggak masalah. Jadi ibu hamil itu tidak dilarang makan sambal karena plasenta itu sakti ya, plasenta itu. Ada juga mitosnya ibu hamil tuh nggak boleh makan durian nggak sih? Nah itu kan salah semua itu ya. Kalau yang tadi yang sarang burung walet, ya itu kan ada mikronutriennya. Saya kira bagus ya. Kalau menurut saya bagus, tapi jangan punya harapan kalau makan ini nanti anaknya jadi putih. Minum salah benar. Itu salah ya. Kalau misalkan minum air kelapa muda biar nanti anaknya jadi kulitnya bersih, itu salah. Itu salah. Jadi tetapi minum boleh ya, makan boleh, tapi harapannya itu jangan pingin yang gitu-gitu karena memang kalau itu karena itu apa sih namanya? Keturunan ya kalau misalnya kulit. Kalau itu iya sangat ya. Warna berarti kulit. Berarti kalau kayak makan durian, makan yang pedas-pedas, bersoda-soda boleh, tetap boleh. Soda berarti nggak ada halangan sama sekali ya. Perempuan tuh yang perlu dihindari itu rokok, alkohol, obat-obat terlarang, adiktif ya. Karena ada orang yang kecanduan ya obat-obat. Apa itu penyebabnya kalau misalnya ke bayi? Banyak ya. Kalau misalkan kecanduan alkohol itu kelainan-kelainan pada pertumbuhan bayi itu bisa terjadi ya. Jadi kelainan-kelainan anatomi ini bayi itu kalau kelebihan alkohol, kecanduan alkohol, obat-obat terlarang juga banyak. Obat-obat banyak sekali yang memberikan dampak kelainan kongenital atau kelainan cacat bawaan itu. Jadi ya bukan obat yang katakanlah bukan obat yang adiktif, bukan obat yang membuat kecanduan aja. Misalkan ada orang hamil tapi nggak tahu kalau hamil terus dia minum tetrasiklin gitu ya. Misal tetrasiklin kan sejenis obat yang antibiotik ya. Misalnya minum itu karena nggak tahu hamil ya, nggak tahu hamil. Ini kan besok anaknya kalau lahir giginya coklat gitu. Ya, padahal bapak ibunya giginya putih-putih semua. Yang giginya coklat suami tetangga kan gegeran nanti ya. Disangkanya selingkuh sama suami tetangga padahal hanya karena salah minum tetrasiklin gitu. Minum kalau misalnya udah lahir nih, misal bayinya, apakah itu bayi tetap bahaya untuk misalnya terkontaminasi dengan rokok tadi? Ya, memang asap rokok ya? Iya, asap rokok lebih baik lah, lebih baik mungkin bayi ibu hamil itu tidak terkontaminasi terlalu banyak asap rokok. Ini nih yang perlu dihindari saya kira seperti sekarang kan udah bukan rokok lagi tuh, ada elektronik. Ya, tetap kan asapnya kan tetap sama itu ya, tetap sama, tetap kandungannya. Kalau ibu hamil itu kan ibu yang sudah melahirkan terus dia ASI lah ya, itu ada pantangannya juga gak sih, kayak nggak boleh ini nanti anaknya gizinya kurang, nggak boleh minum ini gitu. Sebetulnya nggak juga. Jadi ibu yang menyusui itu memang harus mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang ya.
karena mikronutriennya banyak disalurkan ke ASI-nya ya. Tapi kalau seandainya ibunya itu kekurangan gizi, maka ASI ini tetap bagus. Jadi ini hebatnya ASI yang dibikin oleh Allah ini, sunatullahnya dibuat seperti itu. Jadi perempuan yang makan apa saja, kondisinya kurang makan pun ASI-nya tetap bagus. Gitu. Ini hebatnya. Kalau makanannya yang micin gitu. Ya sebetulnya sih lebih baik makanan tidak banyak mengandung pengawet dan makanan yang gizi seimbang. Kalau untuk perempuan gizi seimbang ya. Nah ini kalau seandainya kekurangan yang dirugikan jadinya siapa? Ibunya. Karena ibunya jadi kurus, menyusui itu. Nah saya kira itu penting. Dan satu pesan yang kembali ke masalah hamil tadi ya. Kembali ke masalah hamil tadi kan pertanyaan Mas Tarik kan. Tanda-tandanya apa gitu ya. Ini sedikit saya lanjutkan karena penting. Jadi hamil itu ada tanda yang pasti, ada tanda yang tidak pasti. Tadi yang mual, yang mengidam, itu ada tanda yang tidak pasti. Dalam arti tidak setiap orang akan mempunyai tanda seperti itu. Ada tanda yang tidak pasti juga, tanda seperti sering kencing, pinggangnya sakit gitu. Jadi pinggangnya pegel. Jadi kalau hamil muda jangan kaget kalau terus sebentar pipis gitu. Terus ya pinggangnya juga pegel. Karena rahim itu mendesak kandung kencing. Karena rahim sama kandung kencing itu berdekatan ya. Sehingga begitu rahimnya membesar terisi bayi, kandung kencingnya terdesak dong. Terdesak. Depannya tulang kemaluan, jadi tergencet. Jadi akhirnya volumenya kandung kencingnya mengecil karena tertekan oleh rahim. Jadi cepat kencing, benar-benar terasa kencing. Itu harap maklum ya. Kemudian rahim yang membesar ini juga di belakang mendesak tulang punggung dan saluran untuk BAB. Sehingga akhirnya kadang-kadang BAB-nya agak terganggu. Ini kalau kita bicara gejalanya orang hamil. Tapi tanda kehamilan yang pasti adalah diantaranya adalah kalau diperiksa kencingnya positif 2 garisnya, itu kan tanda-tanda yang pasti ya, hampir bisa dipastikan itu hamil. Kemudian di USG, kelihatan. Nah, saran saya sih sekarang kalau hamil itu ya secepatnya di USG lah, di 3 bulan pertama itu harus sudah di USG supaya menentukan umur kehamilannya jelas itu. Ini umur berapa? Karena jelas ya kalau di USG ya. Betul, jelas. Jadi ada orang yang confused, ini umur kehamilan berapa, nggak tahu, mainnya lupa, itu kan repot itu. Tapi kalau kan perempuan sering gitu, mainnya itu sering banyak yang lupa loh, orang sibuk-sibuk itu, kapan main itu, saya nggak tahu kalau Mbak Fuji lupa nggak dengan mainnya. Pakai aplikasi sih. Pakai aplikasi berarti ingat, pasti tercatat ya. Itu pentingnya saya kira untuk dilihat pakai USG. Iya, oke. Lah, ya seperti itulah. Pertanyaan dari kita, Dok. Iya. Apalagi sih yang mungkin dokter ingin sampaikan? Mungkin pesan saya sama Mas Tarik, Mbak Fuji ya, ini besok ini saya doakan insya Allah nanti menjadi keluarga ya. Sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak yang sehat ya. Sebenarnya pesan yang saya sampaikan, harapan kepada semua keluarga muda, semua yang mau nikah itu. Karena angka stunting kita masih tinggi, ya hamil itu harus betul-betul dirawat betul, kontrolnya, gizinya. Kalau yang, mohon maaf, kalau yang badannya langsing seperti Mbak Fuji ya, nanti mohon maaf naik berat badannya harus agak banyak dikit, bisa 10-13 kilo. Malah bagus ya, itu malah ya. bagus. Dan air susu ini kan bagi orang yang sibuk seperti Mbak Fuji, Mas Tarik ini kan menjadi sesuatu yang serius, harus waktunya kadang-kadang. Sedangkan bayi itu kalau kebutuhan air susu itu setiap saat ya, setiap saat. Jadi frekuensinya sih 2 jam sekali. Tapi kalau kita sering 2 jam sekali. Iya, 2 jam sekali. Tapi kalau sarannya orang-orang tua dulu itu ya bagus sih. Istilahnya bahasa Jawa ini ngekjel itu, begitu bayinya ngek langsung putingnya jel, langsung dimasukkan putingnya. Jadi ngekjel itu begitu bayinya ngek nangis itu langsung putingnya masuk ke mulutnya bayinya itu. Artinya frekuensinya kan setiap saat ya. Sampai 6 bulan ya. Sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan baru ya MPASI. Jadi makanan pendamping ASI. Ini Mbak Fuji ini udah pinter loh. Apa karena sudah punya pengalaman untuk merawat bayi. Jadi setelah itu pesan saya sampai 24 bulan ASI masih tetap diberikan, terus ditambah makanan pendamping ASI, dan pesan yang penting juga
jangan terlalu dekat jaraknya hamil ya. Jadi ya 3 tahun lah, 24 bulan menyusui ya. Jadi prinsipnya jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, jangan terlalu dekat, dan jangan terlalu sering. Jangan terlalu banyak juga. Itu biar sehat ya. Mungkin itu ya. Ya ini luar biasa. Ya, barangkali ada lagi Mas Tarik ya. Ya sejauh ini pertanyaan-pertanyaan kita semuanya udah tersampaikan. Alhamdulillah semuanya terjawab dengan sangat puas. Semoga penonton-penonton di luar sana puas sama jawabannya. Atau generasi-generasi berencana genre di luar sana, genre-genre di luar sana juga bisa bisa relate gitu dengan pertanyaan kita, karena ini kebanyakan ditanyain semua orang sih. Iya, saya kira, dan ini bagus sekali saya kira Mas Tarik, Mbak Fuji yang sudah mewakili kalian-kalian semua untuk bertanya tentang apa yang harus diketahui untuk remaja, untuk calon yang mau nikah, dan juga untuk terutama perempuan-perempuan yang harus sehat sebelum hamil ya. Ya, sahabat muda, keluarga muda, sampai di sini perjumpaan kita di dalam Diagnosa, dialog ringan obrolan santai bersama saya Dr. Hasto dan juga Mas Tarik, Mbak Fuji yang luar biasa, dan mudah-mudahan pesan-pesan dari beliau ini juga bisa kita amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.